Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, selamat siang. Kita balik lagi ya untuk praktikum BSP2. Setelah kemarin kalian sudah melaksanakan UTS, kali ini kita mulai lagi melanjutkan praktikum setelah minggu sebelum UTS ya, overlay. Nah, untuk materi praktikum kali ini kita masuk ke materi interpolasi. Nanti dalam praktek interpolasi itu kita membuat dua cara. Dalam interpolasi itu ada IDW sama cribbing. Ini proses dimana kita bakal mengubah data vektor ke raster. Kita mau mencari topografi atau kelerengan. Nah, nanti kita sama-sama akan melaksanakan gimana caranya memproses data ke IDW sama cribbing. Nah, nanti yang dibutuhkan datanya adalah titik tinggi atau spot height dari satu wilayah admin yang sudah kita gunakan, yaitu Matuk dan Piungan. Nah, ini di sini saya mau ngasih tahu aja gimana caranya kalian memperoleh spot height atau titik tinggi. Ini di luar interpolasi yang nanti saya akan jelaskan dulu. Jadi ini proses gimana caranya untuk mendapatkan si spot height itu sendiri ya. Kalau misalnya sudah punya titik tinggi ya berarti bisa langsung masuk ke interpolasi. Tapi ini di sini saya pengen ngasih tahu juga ke teman-teman gimana caranya kalau misalnya kalian nggak punya data sama sekali tentang spot height. Nah, kita mau proses di sini dulu. Nah, nanti bahan-bahannya biasa ya di LMS sudah saya siapkan, nanti tinggal kalian ikuti aja langkah-langkahnya. Nah, kalian jangan lupa dibuka dulu ArcGIS-nya, terus diinputkan ini ya, citra dem. Nah, jadi ini adalah citra dem, downloadnya di SRTM. Nanti bisa saya jelaskan di deskripsi link untuk downloadnya. Nah, nanti dari citra ini kita akan mengeluarkan titik tinggi wilayah yang ada di Kecamatan Patuk dan Piungan. Nah, selanjutnya kita masukkan dulu ini ya, shapefile-nya, shapefile admin Patuk Piungan ya. Ini ya. Nah, dari sini kelihatan ya, ini masih wilayahnya masih luas karena ini jangkauannya di luar si admin juga. Nah, selanjutnya itu kita akan potong dulu, mau ngeklip si raster ini. Jadi ini masih di luar materi interpolasi ya. Nanti interpolasinya masuk setelah kita menyiapkan bahan-bahannya ini. Jadi kita dari bahan mentahnya ya, dari nol kita mau ngambil si spot height-nya itu dari sini. Jadi spot height itu dia berasal dari ini, citra ini. Nah, kita masuk ke ini data management tools, terus pilih yang raster, processing, terus pilih flip. Nah, di sini kita akan memotong ini ya, memotong raster. Jadi bukan cuma vektor aja yang bisa dipotong, tapi raster juga bisa dipotong, bisa di flip. Tapi caranya beda ya, toolsnya beda yang dipakai. Kalau yang vektor pakai yang di ini, yang kemarin ya, pakai clip yang di extension, yang di mana ya, yang di analysis tools. Ini analysis tools itu ekstrak itu buat nge-clip vektor. Kalau yang di data management raster itu yang buat motong raster ya, karena citra ini bentuknya raster, jadi kita potong di raster. Inputkan rasternya. Nah, setelah diinputkan rasternya ya, di sini inputkan raster
citra adminnya ya. Terus output extendnya kalian pilih yang admin. Jadi ini yang pemotongnya, ini yang mau kita potong. Terus ini di centang. Terus untuk outputnya ini ya, jadi untuk output kalau misalnya kalian nanti ada error atau misalnya gagal, ada dua cara ya, ada dua cara penyimpanan. Biasanya dia disediakan sama hard disk seperti ini defaultnya, atau juga bisa disimpan sesuai dengan apa yang kita mau ya, misalnya lewat sini. Jadi penyimpanan manual. Jadi kalau misalnya ada error atau gimana, kalian coba disimpan dengan cara manual, berarti disimpan di folder yang mau kalian buat nyimpan ya. Kalau misalnya disimpan dengan output default kayak gini bisa ya, berarti emang ya udah, dia berarti bisa untuk penyimpanan defaultnya. Tapi kalau misalnya default nggak mau ya, berarti dia dicoba ya disimpan manual di komputer kalian, di D atau di IP ya, yang bukan yang default yang seperti ini. Kalau sudah oke, ini di proses potongnya. Oke, berhasil, cek. Nah, oke, berhasil ya. Jadi kita sudah punya ini apa namanya, citra yang sesuai dengan admin. Nah, sekarang kita memunculkan si ini ya, si titik tingginya, spot height-nya. Nah, caranya kalian ini aja, searching ini, search Ctrl F, atau juga bisa di data management tools, terus pilihan sampling ya, pilihan sampling, terus pilihan flip list-nya. Jadi ini kita mau mengeluarkan dulu si titik tingginya. Jadi ini masih belum masuk ke interpolasi ya, ini saya hanya mengantarkan mencari cara, memberitahukan ke kalian cara mencari data spot height itu. Jadi kan kalau misalnya kita butuh data titik tinggi, tapi kita terbatas mencari tahu di mana sih yang punya save file titik tinggi daerah ini, atau misalnya kawasan ini. Jadi ini caranya seperti ini, tinggal download citranya terus kita olah sendiri. Ini disimpan, kasih nama ini spot height, spot height. Terus di sini pilih yang ini ya, yang klik. Terus di sini saya berapa? 20 aja. 20. Jadi oke. Nah, jadi ini udah keluar ya, udah keluar spot height-nya. Jadi kita potong dulu biar dia menyesuaikan bentukan juga. Ini kan masih ada yang di luar-luar. Nah, sekarang dipotong dulu pakai yang analisis tools yang ekstra kan, yang clip yang buat vektor. Kita pilih spot height tentunya, terus pilih yang clip feature-nya yang admin, terus oke. Dan ini dihapus, ini juga dihapus. Kita pertahankan yang ini. Nah, terus kita cek dulu ya dia atributnya. Nah, di sini kan dia belum punya data apa ya, dia hanya mengeluarkan si titiknya aja nih, titik tinggi, tapi dia nggak punya nilai elevasinya. Nah, gimana caranya? Kita mengambil informasi yang ada di sini ya, yang ada di citra yang sudah kita crop, terus kita bakal tempelkan di sini datanya biar dia masuk ke atributnya. Nah, caranya kalian buka spatial analysis tools, itu ada extraction ya, extraction, terus pilih yang extract values to point. Jadi valuesnya si ini kita akan ekstrak ke point ini ya, point si spot height-nya tadi.
buka, terus pilih yang spot ininya, terus input clusternya yang mau diinputkan si informasinya kemana, atributnya, terus kita pilih OK. Nah ini udah keluar ya, ini boleh dihapus juga nggak apa-apa, kita pakai yang extract spotlight tadi yang hasilnya. Nah di sini dia udah muncul ya, muncul nilai elevasinya, nilai elevasi si titik-titik yang ada di sini ya, titik ini yang ada di sini. Ini kenapa ada yang nol? Karena dia posisinya di luar ya. Biasanya dia mepet keluar kayak gini. Ini mepet terluar. Tapi kalau misalnya di dalam dia nggak mungkin nol. Ini ada data nol lagi. Ini ya, dia paling tepi. Tuh nggak ini ya, nggak pengaruh ke nanti hasilnya. Nah kalau sudah, berarti ini kita sudah bisa masuk ke interpolasi ya, karena titik tingginya kita sudah punya nih. Nah untuk interpolasi itu ada di Spatial Analysis Tools ya, ini di Spatial Analysis Tools itu ada di interpolasi. Nah sebelum kita masuk ke interpolasi, untuk teman-teman yang baru install ArcGIS ya, jadi semua ArcGIS yang baru diinstal itu dia nggak akan bisa untuk menggunakan Spatial Analysis Tools ya khususnya, karena tools ini dia istilahnya apa ya, extraction dia nggak dibawakan dari ArcGIS-nya itu sendiri, maksudnya dia harus dikeluarkan secara manual oleh sama usernya ya, sama user si ArcGIS-nya itu sendiri. Berarti dia hanya bisa digunakan kalau kita mengaktifkan, karena dia termasuk dalam extensionnya si ArcGIS. Nah untuk mengaktifkan si Spatial Analysis Tools-nya, kita aktifkan dulu nih. Kalau misalnya kalian belum pernah pakai Spatial Analysis Tools sebelumnya, otomatis dia belum diaktifkan extensionnya. Tapi kalau misalnya sudah bisa, kayak punya saya ini, berarti sudah saya aktifkan ya sebelumnya. Nah cara mengaktifkannya, kalian buka Customize, terus pilih Extension. Nanti di situ ada Spatial Analysis Tools, kalian tinggal di checklist aja ya. Ini ada Spatial Analysis ya. Jadi bagian besar yang analisis itu dia extension ya termasuknya. Jadi kalau kalian nggak mau pakai ya nggak usah dicentang, tapi kalau kalian mau pakai tinggal dicentang kayak gitu ya. Ini tinggal dicentang Spatial Analysis, kalau sudah di close. Nah terus sekarang kita masuk ke interpolasi ya. Yang pertama kita ada IDW, kita buka IDW-nya. Nah di situ input point feature ya. Jadi di sini inputnya tuh titik tinggi yang sudah kita buat tadi. Kita tinggal inputkan spot height-nya. Nah terus di sini ada set value field ya. Di sini kan masih ID nih. Kita inputkan yang ada informasi elevasinya tadi ya, yang raster value tadi, yang hasil dari extract value to point tadi ya. Terus untuk outputnya bisa nanti kalian di save manual atau di save secara default dari ArcGIS. Jadi nanti kalau misalnya ada yang fail, coba di ganti manual penyimpanannya. Tapi kalau misalnya oke ternyata dia masih mau, ya udah berarti dia emang bawaan defaultnya buat penyimpanannya tadi ya. Jadi nanti jangan bingung kalau misalnya nanti ada gagal pas lagi prosesnya. Nah kalau sudah, ini kita yang di oke dulu ya, terus pilih environment dulu sebelum di oke. Pilih environment, terus di sini ada processing extension-nya, pilih yang CMS layer admin ya, biar nanti dia bentuknya mengikuti si admin tadi ya.
Terus selanjutnya di sini ada raster analysis. Di sini maskingnya kalian samakan dengan admin. Kalau sudah di OK, terus di OK. Nah, ini ya, ini keluar hasilnya, hasil dari IDW ya. Nah, tapi dia posisinya masih terbentuk ini ya, masih natural, ada 9 kelas. Nah, kita akan membentuk dia menjadi 5 kelas lereng. Selanjutnya kita reclass ya, kita reclassify, mengkelaskan kembali si informasi IDW-nya ini menjadi cukup 5 kelas aja. Reclass itu ada di ini ya, spatial analysis tools juga ada di sini di reclass. Terus pilih yang reclassify, terus kalian inputkan yang IDW. Nah, di sini kan masih ini ya, masih ada 9 kelas. Kita akan klasifikasikan lagi menjadi 5 kelas. Nah, kalau sudah oke. Nah, di sini ada perbedaan ya antara old values ini dengan new values nanti. Jadi nanti yang ke display itu hanya 1, 2, 3, 4, 5. Sedangkan yang old values itu dia masih berupa ini ya, range jarak, range ketinggian, range elevasinya. Jadi 60 meter sampai 128 meter masuknya kategori kelas 1, 2, 3, 4, 5 dan 2, 3 dan seterusnya. Itu kalau sudah kita oke. Nah, ini sudah berubah ya, sudah berubah sudah berubah 5 kelas. Tapi untuk warnanya kita pakai warna yang topografi ya, warna lereng, yaitu yang dari hijau ke merah. Nah, kita rubah warnanya di properties sini ya, pilih yang hijau ke merah. Hijau ke merah. Ini ya, hijau ke merah. Nah, ini hasil dari kelasnya IDW seperti ini ya. Ini kan dulu. Nah, seperti ini hasil dari IDW. Jadi nanti ini juga bisa digunakan sebagai ini ya, peta topografi atau peta kelerengan dari hasilnya ini. Dan dia sudah masuk bentuk raster ya. Kalau raster itu bedanya sama vektor tuh gini aja. Kalau raster di zoom tuh semakin pecah ya. Ini semakin kayak foto di zoom gitu, dia terbentuk dari pixel-pixel. Tapi kalau vektor dia enggak ya, dia enggak kayak gini, dia enggak dibentuk dari vektor-vektor. Pixel-pixel. Ini ya bedanya ya. Kalau misalnya vektor, ini adalah vektor ya yang pink, yang coklat, bukan coklat, krem, yang krem. Ini vektor, sedangkan yang ini raster ya. Nah, sekarang ini DW sudah selesai, kita masuk ke rigging ya. Kita masuk ke rigging yang ini. Langkahnya sama, pakai tadi yang extract code tag. Langkahnya sama, kita buka rigging. Terus inputkan extractnya. Jangan lupa di sini diganti ya, jangan ID. Terus outputnya, terus environmentnya.
Nah, di sini dia error ya, di kriging dia error. Saya akan coba dulu dia kenapa error, misalnya apa karena penyimpanannya dia harus manual kalau kriging, atau nanti error lagi, nanti kita coba lagi. Kita close, kita ulang, outputnya disimpan manual supaya kriging. Teman lagi. Terus ini bisa. Oke, dia error lagi ya, masih error lagi. Nah, kalau error lagi, di sini saya nggak akan merubah di environment ya, saya nggak akan merubah environment. Nah, analisisnya ulang lagi, including. Jadi sini langsung saya oke aja. Ini ya, langsung oke aja. Dan dia mau. Ya, dia mau. Jadi saya akan ganti ininya. Apa namanya? Si krigingnya itu saya akan ini ya, tadi apa namanya, mau di clip, saya mau pakai clip yang manual aja ya, yang pakai raster di data management tools. Nah, clip terus kriging, clipnya admin. Oke. Ya, hilangin. Terus di sini saya akan reclass si krigingnya itu. Jadi 5 kelas. Oke ya. Oke, terus diganti warnanya. Ya, ini hasil dari kriging. Dan di mana ya, ini hasil dari DW. Ya, hampir tidak ada yang berubah ya, hanya ujung-ujungnya dia yang dari kriging dia lebih apa namanya, ada space yang hilang. Ini yang ada yang potong. Untuk di dalamnya dia hampir sama, DW sama Fusion. Nah, jadi ini dua-duanya bisa kalian gunakan untuk ini ya, membuat peta topografi. Kalau misalnya kalian butuh cara gimana apa namanya menggunakan topografi, ini bisa dipakai cara ini. Nah, terus ada tambahan lagi juga. Dari Citra Dem ini bisa mengeluarkan kontur ya. Kalau misalnya kalian butuh kontur buat menarik, buat nambah ini apa namanya, mempercantik si tampilannya kriging atau DW, kalian bisa mengeluarkan kontur dari Citra Dem tadi. Nah, caranya kalian pilih ini ya, masih di Spatial Analysis Tools, kalian pilih yang surface, terus pilih yang kontur, terus kalian butuhkan yang
klipan yang pertama tadi ya, yang diklik sama admin. Terus di router intervalnya 50. Terus oke. Ini ya, ini kita mengeluarkan konturnya. Terus biar lebih menarik lagi, saya juga mau nambahin sedikit untuk memberikan efek visual ini ya, visual kelerengannya, pakai yang ini ya, pakai yang citradem tadi. Jadi ini agak keluar lagi dari interpolasi. Itu caranya pakai user ya, ambil yang user di sini. Terus inputan raster yang ini. Ini satu. Oke. Nah, ini ya, jadi kelihatan bentukan perbukitannya. Terus yang IDW tadi, yang hasil dari kasih IDW, kalian buka propertiesnya, terus pilih display, terus di sini kasih aja transparansinya sekitar 40 ya, sekitar 40. Terus kalian taruh di atas ini. Nah, jadi seperti ini ya untuk tampilan lerengnya. Jadi dia bertekstur ya, kelihatan teksturnya. Ini untuk peta bagus karena dia lebih kelihatan nyata. Jadi ini tambahan aja untuk materi interpolasi. Tadi ini udah di luar interpolasi, ini di luar IDW Smart Linking ya. Ini hanya tambahan sedikit dari saya. Jadi seperti itu ya cara interpolasi IDW sama Cleaning. Jadi kalau misalnya nanti ada pertanyaan atau misalnya ada yang error atau yang gagal, kalian bisa tanyakan ke saya atau di kolom komentar ya. Jadi jangan lupa nanti laporan juga kalian kerjakan, terus juga tugas mingguan juga jangan lupa. Dan jangan lupa juga kalau misalnya mau kirim laporan atau mau kirim video, pakai email ITNJ ya. Pakai email ITNJ karena saya pakai ini email ITNJ. Jadi nanti kalau misalnya kalian error atau masih gagal, itu berarti karena kalian masih pakai email di luar email ITNJ gitu ya. Jadi tolong kalau misalnya mau mengumpulkan tugas, pakai email ITNJ-nya karena saya hanya buat kolom uploadan di Google Drive pakai email ITNJ. Oke, jadi seperti itu, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau misalnya ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Misalnya kalian berhasil juga nanti ini ya, tolong dikasih tahu teman-temannya kalau misalnya caranya seperti ini yang benar. Di itu aja. Selamat pagi semuanya, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.